Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO 007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai warehouse process, receiving, and put away. Adapun beberapa outlines atau topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu yang pertama adalah goods receiving, kemudian pre-receive, selanjutnya preparation, offloading, checking, kemudian cross-docking, recording, quality control, dan yang terakhir adalah put away. Improvement atau peningkatan itu biasanya berasal dari penyederhanaan proses dan prosedur. Proses-proses di dalam gudang juga perlu diselaraskan dan agar secara optimal dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional di dalam gudang. Nah, dengan memastikan bahwa prosesnya benar dan beroperasi secara optimal, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi, tapi juga mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 3.1 di slide ini, menunjukkan setiap persentase dari biaya aktivitas utama yang ada di gudang. Melihat dari persentase cost ini, dari setiap aktivitas di gudang, seorang manajer harusnya perlu melakukan improvement atau peningkatan kinerja tadi, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya, yaitu dengan cara menyederhanakan proses dan prosedur dari aktivitas di dalam gudang itu sendiri. Nah, jika melihat pada gambar 3.2, yaitu di gambar ini menjelaskan warehouse process secara keseluruhan, yaitu dimulai dari pre-advise atau pre-receive barang, kemudian receiving atau penerimaan barang di unloading dock, kemudian aktivitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang bisa dikirim langsung tanpa disimpan atau kita kenal dengan proses cross-docking, dan yang kedua barang disimpan di storage, shelving, atau rak-rak khusus yang nantinya saat diperlukan untuk pengiriman ke konsumen akan di-pick dan di-packing sesuai dengan order. Nah, sebelum pengiriman barang ke gudang, penting untuk mendiskusikan barang pengiriman dengan supplier atau pengirim. Hal ini untuk memastikan saat unloading di gudang atau di perusahaan kita, itu bisa berjalan efektif dan efisien. Adapun hal-hal yang perlu dipastikan atau didiskusikan oleh supplier, yaitu misalnya adalah size atau tipe karton, kemudian tipe dari packaging itu, misalnya adalah cardboard atau dalam bentuk plastik, totes, metal stillage, roll cage atau bentuk pallets. Selanjutnya adalah menggunakan pallet atau non-palletized. Kemudian ada size-nya, yaitu dari ukuran panjang, lebar, maupun tinggi produknya. Kemudian selanjutnya adalah specific labeling. Misalnya ada product description, ada barcode atau quantities, dan yang selanjutnya ada karton quantities. Jadi berapa banyak karton yang akan dikirimkan ke gudang. Selanjutnya adalah moda transportasinya. Jadi pengirimannya menggunakan moda apa, kemudian quantity moda transportasinya berapa, kemudian frekuensi pengirimannya berapa kali gitu ya. Nah, sebagai contoh di gambar atau di tabel 3.1 ini adalah tabel macam-macam ukuran pallet di seluruh dunia, sehingga jika sebelumnya tidak dikonfirmasi, maka dalam penulisan dokumen atau dalam penanganan produk menggunakan material handling, itu menjadi tidak efektif dan efisien, atau bahkan bisa dikenakan denda dari bea cukai karena deskripsi di dokumen berbeda dengan kondisi fisik di barang yang sampai di gudang kita. Nah, selanjutnya adalah sebelum barang itu diterima
di gudang kita, sejumlah proses itu juga perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu memastikan bahwa pemasok atau supplier itu mengirimkan barang ke gudang ketika kita telah memutuskan atau kita meminta untuk barang itu dikirim. Dengan menentukan waktu pengiriman oleh supplier, kita dapat memegang kendali dan dapat menyesuaikan jam kerja saat kedatangan barang tersebut. Sistem seperti ini dikenal dengan booking in system. Nah, selanjutnya perlu operator receiving mencatat, kemudian record seluruh proses, mulai dari jenis barangnya, ukuran, jumlah, equipment yang digunakan, manpower yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, kemudian dicatat dan direcord di warehouse management system agar saat ada pengiriman dengan jenis barang yang sama, perusahaan dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Aktivitas selanjutnya adalah offloading, yaitu adalah proses di mana barang yang datang kemudian diturunkan ke unloading dock untuk nantinya dimuat di gudang atau di warehouse. Nah, ada beberapa equipment yang sering digunakan saat offloading dan pada umumnya digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu contohnya adalah yang pertama powered pallet truck, kemudian bisa menggunakan hand pallet atau pallet jack. Yang selanjutnya ada counterbalance forklift truck. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mempercepat proses offloading. Nah, sehingga selain menggunakan pallet truck atau forklift atau hand jack gitu ya. Nah, perusahaan juga terkadang menggunakan automatic unloading system. Nah, contohnya adalah seperti gambar di bawah ini, yaitu adalah penggunaan conveyor. Nah, selain mempercepat proses offloading, juga mengefisiensi jumlah pekerja di bagian offloading ini, sehingga dari operational cost harapannya bisa lebih dihemat. Nah, setelah barang diturunkan, selanjutnya warehouse operator itu perlu memeriksa barang sebelum diletakkan ke shelving atau racking. Maka perlu ada checking point di dekat unloading dock sebelum barang diangkut ke rak ataupun diproses ke cross docking area. Nah, di bawah ini adalah contoh dari non-compliance report, incoming goods, atau laporan ketidaksesuaian dari barang-barang yang sampai di warehouse kita. Nah, contohnya adalah misalnya barcode dari barang yang tiba itu tidak dapat di-scan, atau barcode-nya rusak, atau jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan pemesanan, ataupun lain-lain.